Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis pembiayaan bank syariah. Yang pertama adalah persyaratan analisis pembiayaan. Analisa pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan, atau kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seseorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal berisi analisa dari suatu usulan pembiayaan. Penyusunan memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan. Secara garis besar, memorandum pembiayaan berisi hal-hal seperti: yang pertama, tujuan pembiayaan; yang kedua, latar belakang calon nasabah. Latar belakang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah dan manajemen nasabah yang penting untuk keperluan analisis. Informasi yang dimaksud itu meliputi identitas nasabah, meliputi informasi status usaha yang dijadikan nasabah, pemegang sahamnya, riwayat singkat historis nasabah, dan prestasinya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban. Hubungan nasabah dengan memberi pembiayaan lainnya. Karakter nasabah, informasi yang disajikan seperti reputasi nasabah dalam memenuhi komitmen-komitmennya, pandangan nasabah atas pentingnya memelihara integritasnya, sikap nasabah dalam memberikan informasinya kepada bank, dan yang terakhir mutu manajemen nasabah, informasi yang disajikan. Dan yang kedua, informasi dan data yang diperlukan. Pada pembiayaan produktif, data dan informasi yang diperlukan dalam proses pembiayaan antara lain: yang pertama, formulir aplikasi permohonan pembiayaan; kedua, dokumen perizinan atau surat keterangan usaha; yang ketiga, dokumen identitas nasabah; yang keempat, laporan keuangan; yang kelima, laporan pembiayaan nasabah atau credit history apabila sebelumnya nasabah telah mendapat fasilitas pembiayaan dari bank; yang keenam, fotokopi dokumen jaminan atau agunan; yang ketujuh, dokumen lain yang diperlukan apabila ada. 3. Sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan. Pertama, sumber informasi yang digunakan untuk melakukan analisis pembiayaan terkait aspek manajemen untuk mengetahui karakter seseorang dan perusahaan adalah trade checking atau bank checking. Yang pertama, trade checking juga dilakukan secara sederhana kepada pihak yang berkaitan dengan usaha calon nasabah seperti supplier, pelanggan, distributor, perkumpulan usaha, atau pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. Verifikasi data melalui trade checking dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menilai bagaimana nasabah pembiayaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang kedua, melihat hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan. Yang tiga, mengamati bagaimana manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Yang kedua, bank checking dilakukan untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh, kolektibilitas, dan informasi pembiayaan lainnya. Metode bank checking dapat dilakukan melalui sistem internal bank atau informasi nasabah pembiayaan individual. Bank Indonesia. Verifikasi data melalui bank checking dilakukan untuk mengecek informasi pembiayaan sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan informasi nasabah pembiayaan individual. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh, kolektibilitas, dan informasi pembiayaan lainnya. Yang kedua, cara informasi dan data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan
dan akurasinya. Kemudian dilakukan analisis. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif meliputi analisis terhadap aspek karakter dan capacity management serta condition of economic. Analisis yang mendalam secara kualitatif lazim dilakukan pada pembiayaan produktif. Analisis yang dilakukan menyangkut kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen untuk memastikan usaha yang akan dibiayai dikelola oleh barang-barang yang tepat. Kedua, analisis kuantitatif dilakukan melalui penilaian atas aspek keuangan nasabah atau calon nasabah. Analisis keuangan peranan penting dan menjadi titik berat dalam analisis pembiayaan. Penilaian terhadap aspek keuangan untuk menilai kelayakan suatu proposal pembiayaan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Kemudian ada yang ketiga, yaitu analisis agunan. Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Perbankan Syariah, pengertian agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dari ketentuan pasal 1 angka 26 tersebut dapat dua istilah, yaitu agunan dan jaminan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima. Dalam analisis pembiayaan, selain secara kualitatif terhadap akses, karakter, capacity, dan condition of economic, serta analisis kuantitatif terhadap aspek keuangan, bank juga melakukan analisis terhadap agunan. Analisis agunan merupakan bentuk evaluasi terhadap aspek kolateral. Analisis dilakukan terhadap agunan pembiayaan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian pembiayaan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan pemberian pembiayaan. Yang keempat, feasibility studi pembiayaan atau studi kelayakan usaha, atau disebut juga dengan analisis proyek bisnis, adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam waktu ini, pertimbangan ekonomi dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.